Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, sehubungan dengan info yang saya edarkan beberapa hari yang lalu mengenai pengumpulan faedah dari kajian ini atau ringkasan, materi yang dikumpulkan adalah materi pertemuan yang pekan lalu dan pekan ini, ya. Jadi 2 pertemuan saja, pekan lalu dan pekan ini. Nanti materinya bisa di forward ke saya, ya, nanti untuk kami keturunan ke Ustadz. Ya. Jadi materi yang dikumpulkan hanya materi pekan lalu dan pekan ini saja. Ya. Kemudian informasi yang kedua, insya Allah besok Jumat ba'da maghrib kita ada kajian safari dakwah bersama Ustadz Dr. Rahenul Bahrain dari Jogja. Kemudian hari Sabtu kajian tematik pekan keempat bersama Ustadz Habib Taufik Al-Haddad. Demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kaidah innamal bai'u antaradin. Kaidah sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan saling ridha dari kedua belah pihak. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengannya Allah angkat derajat kita semua dan Allah memberikan pahala kepada kita semua dengan pahala yang besar. Innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka, kerelaan antara kedua belah pihak. Pada pertemuan yang lalu kita bahas poin-poinnya. Ya, yang pertama dalilnya, dari sisi dalilnya. Kemudian dari sisi yang kedua pengaruhnya. Yang ketiga syarat-syaratnya. Yang keempat, kaifa yu'rafu ridha, bagaimana keriduan itu bisa diketahui. Kemudian yang terakhir akan kita bahas adalah arkanur ridha, rukun ridha. Ini kalau kita memahami ini semua, kita memahami dengan sempurna tentang makna innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka.
Nah, kita harus kuasai semua ini. Dalil yang kita singgung, siapa yang ingat dalil kaidah ini? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 29. Itu bisa dibuka nggak yang kemarin tuh? Ada kan di sini kan? Ya. Oh, ada sebelah sana. Enggak kaidahnya. Supaya antum bisa ngelihat aja. Ya. Nah, ini dia. Ini. Ya, betul. Syukran, Pak. Ya. Ini. Lihat, itu kaidahnya. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka, saling ridha antara kedua belah pihak. Di Islam itu ini kaidah merupakan kata ulama a'dhamu syurut, sebesar-besarnya syarat dalam jual beli, dalam transaksi jual beli. Tidak sah jual beli kalau tidak ada keridhaan antara dua belah pihak. Dalilnya sangat jelas di surat An-Nisa ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara kebatilan. Kemudian kata Allah, kecuali dengan jalan perniagaan. Antarodim minkum, ini syahidnya. Dengan dasar saling ridha. Ini syahid dari apa yang kita bahas. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan suka sama suka. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibati nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya. Jadi nggak boleh kita ngambil harta orang kalau orang itu tidak rela. Walaupun mengatasnamakan jual beli. Jual beli yang tidak didasari dengan keridhaan, kerelaan, itu tidak sah. Kalau ada orang maksa membeli sesuatu, kemudian antum terpaksa membeli karena takut atau karena apa, jual belinya sebenarnya tidak sah. Dan orang yang memaksa itu berdosa dan haram memakan harta orang lain tanpa hak. Ya. Berikutnya dari sisi yang kedua, pengaruhnya. Dalilnya sudah tahu ya. Pengaruh jual beli dengan dasar saling ridho itu ada dua. Satu, min jihati in'iqadil bai', dari terbentuknya akad jual beli. Yang kedua, min jihati, dari sisi mayat tarattabu 'alal 'aqd wal athar 'alaih, dari sisi konsekuensi dan pengaruhnya, dampaknya. Ya, sudah ana bahas. Kemudian yang paling penting yang berapa? Yang ketiga kan? Syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya penting. Syarat-syarat keridhaan itu ada 3, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Syarat yang pertama, alla yataradaya ala muharram.
Tidak boleh saling ridho di atas sesuatu yang haram. Ya, nggak boleh saling ridho pada sesuatu yang haram. Ya, contoh ada orang jual beli tukar menukar emas mutafadilan dengan selisih. Emas baru, emas bagus, misalkan 10 gram, emas jelek 11 gram. Emas yang sudah lama 11 gram. Ya, walaupun jelek dan yang baru 10 gram ini enggak boleh. Karena emas dengan emas ketika kita bertukar harus apa? Harus sama dan kontan syaratnya. Ya, harus sama kuantitasnya dan kontan. Dua syarat ini harus terpenuhi. Ya, dan hadisnya sudah kita sebut. Walaupun sama ridho, nggak bisa ya diterima. Misalkan ana ridho, dia juga ridho, tapi cara antum tidak sesuai syariat. Keridhoannya di atas sesuatu yang haram. Ya, dan kita bahas kemarin komoditi riba ada berapa? Ada 6. Yang pertama emas dengan emas. Yang kedua perak dengan perak. Kemudian gandum dengan gandum, kemudian jelai dengan jelai, kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Nah, 6 jenis ini komoditi riba. Ketika antum menjual beli tukar menukar, ya, itu harus kata Rasul mislan bimislin yadan biyadin. Harus kuantitasnya sama, mislan bimislin, ya, dan biyadin harus kontan. Ya. Tayyib. Yang syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Alla yakuna taradi apa? Ya. Yang keras. Ya. Tidak bertentangan dengan maksud akad. Alla yakuna taradi munafiyan li maqsudil aqd. Ini penting sekali. Maksud yang dimaksud dengan maksud akad itu maksud akad yang terbesar dalam jual beli. Kemarin Anda contohkan seperti yang dibawakan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, nikah, akad nikah. Maksud yang terbesarnya apa? Laki-laki nikahin perempuan. Maksudnya apa? Ya. Ya, di antaranya jima. Ya kan? Bersenang-senang. Taib, kalau misalkan ayahnya bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang nomor 2 misalkan. Syaratnya Anda tidak boleh menggaulinya. Ya, mau tidak? Ini syarat yang batil ini. Karena menafikan apa? Menafikan maksud akad. Ada orang jual rumah ke antum. Saya jual rumah ke antum, tapi syaratnya antum tidak boleh tinggali rumah itu. Ya, ini menafikan akad. Saya jual motor, tapi antum tuntun aja nanti. Jangan ditunggangin, jangan dikendarai. Ini syarat yang bertentangan dengan apa? Dengan maksud terbesar dari akad. Ya, ini syaratnya harus ada. Ya. Jadi orang yang melakukan transaksi jual beli, dia beli barang, maksudnya untuk menikmati barang itu, bebas. Dia mau jual, ya kan? Dia mau kasih ke orang, dia mau ngapain bebas. Ya. Baik. Syarat yang ketiga, ini juga sangat penting sekali. Apa syaratnya? Alla yujad sababun syar'i li ilgha'i al-'aqd. Ya, tidak ada sebab atau alasan syar'i yang bisa membatalkan keridhaan. Yang bisa membatalkan keridhaan.
Kalau ada sebab atau alasan syar'i, ya, legitimasi syar'i yang dengannya keriduan itu hilang, maka tidak perlu ada keriduan. Ya. Contoh, ada orang punya utang banyak. Orang punya utang banyak, kemudian yang nagih banyak. Nah, di sini bolehlah pemerintah atau hakim ikut turun tangan. Hakimnya mengatakan Anda harus menjual sebagian harta yang Anda miliki untuk menutupi hutang Anda. Ya kan, karena padang lapor ditahan tuh, di penjara, ya. Ini boleh. Kemudian secara paksa, walaupun si yang punya barang itu tidak mau dan tidak ridha barangnya dijual, di sini tidak dianggap keridhoannya, karena untuk bayar utang. Begitu juga ada orang yang berhutang kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak bisa bayar utang, dia menggadaikan misalkan mobilnya, ketika jatuh tempo tidak bisa dia bayar. Nah, mobilnya dijual, walaupun tidak ridha, tidak dianggap keridhoannya di sini. Ya, dijual, kemudian tutupi hutangnya, sisanya dikembalikan. Itu ya. Ini 3 syarat apa? 3 syarat dari keridhaan. Nah, kemudian yang akan kita bahas, dan sebentar kita murojaah. Kaifa yu'rafu ridha? Bagaimana keridhaan itu diketahui? Dengan 3 hal. Yang pertama dengan lafaz yang tegas, bil lafdz sharih. Ya, yang kedua bisukut, dengan diam. Yang ketiga dengan urf. Ya, antum bisa ingat-ingat lagi. Bil lafdz sharih, dengan lafaz yang tegas, ridha. Yang kedua dengan diam. Itu pernah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul bernama Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki diberi kepercayaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membeli kambing. Dikasih sama Rasul berapa dinar? 1 dinar. Kemudian beliau membeli dengan 1 dinar itu berapa kambing? 2 kambing. Masya Allah, pinter nawarnya ya. Pinter nawarnya. Habis dapat 2 kambing, kan itu sebenarnya miliknya Rasul semua kan. Beliau jual salah satunya tanpa bilang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijual, dapat 1 dinar, ya. Sehingga pulang ke Rasul bawa 1 kambing dan 1 dinar tanpa izin sama Rasul. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan diamnya beliau, setuju. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan pada beliau. Makanya kata sahabat, kalau dia melakukan jual beli atau punya tanah bisa untung. Ya, debu itu bisa untung. Karena doanya Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian uruf adat kebiasaan. Kita tahu orang ridho atau tidak dilihat dari adat kebiasaan, dan Anda sudah jelaskan. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas ini sangat penting, arkanur ridha. Rukun ridha. Rukun ridha ini ada 2, ikhwan. Arkanur ridha, rukun ridha ini ada 2. Sebelah kiri dulu ya. Ya. Sudah, ini dulu. Syukran akhi. Arkan ridha. Rukun ridha ya. Rukun ridha. Rukun ridha itu ada 2. Kalau bahasa Arabnya rukna ar-ridha.
Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-ikhtiyar. Ya, ilmu ini mengilmui, pengetahuan, mengetahui. Al-ikhtiyar tanpa paksaan. Atau hasil pilihan sendiri. Jadi ada dua rukun. Yang pertama apa? Al-ilm. Ya. Keridhaan itu kata ulama far'u al-ilm. Keridhaan itu cabang daripada ilmu. Cabang dari pengetahuan. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengetahui, ya, tidak bisa kita katakan orang itu ridha. Ya, ulama kasih contoh, misalkan orang nggak ngerti bahasa Arab, orang nggak ngerti bahasa Arab kata Syekh. Kalau kita di sini nggak ngerti bahasa Indonesia, ya, orang dari luar nggak ngerti bahasa Indonesia, orang Arab nggak ngerti bahasa Indonesia datang ke sini, kemudian dia tanya ini barang berapa, ya, misalkan ini kan berapa akhi, 3.000 ya atau berapa, 3.000, terus antum jual ini 30.000, ya, ada. Terus kata orang Arab mangguk-mangguk, ya nggak apa-apa. Kemudian pas tahu, oh ternyata murah ini. Ya, dia dengan bahasa Indonesia, ya, orang Arabnya mangguk-mangguk aja. Ya. Nah, dia nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, ini jual belinya tidak sah. Ya, jadi harus ilm, harus tahu. Dan kita nggak boleh memanfaatkan ketidaktahuan orang dalam masalah jual beli. Karena syarat atau rukun ridho yang pertama harus pengetahuan, mengetahui. Ya, karena kalau nggak mengetahui bisa tertipu orang. Ya, ini yang pertama. Rukun yang kedua, al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu atas dasar pilihan. Ya, atas dasar pilihan, ya, tanpa paksaan. Kata ulama, ikhwan, al-ikrah yuskitur ridha. Paksaan itu bisa menggugurkan keridhaan. Ya, jadi kalau ada orang memaksa orang lain untuk membeli barangnya, maka ini termasuk kezaliman, ya, dan menghilangkan salah satu rukun ridha. Jadi timbal balik baik yang menjual atau yang membeli. Kalau ada orang memaksa orang lain menjual juga nggak boleh. Ya. Ada orang memaksa orang lain membeli juga tidak boleh. Karena harus saling apa? Ridha. Innamal bai'u an taradin. Ulama mencontohkan, insanun indahu sayyarah. Ada orang punya mobil. Kemudian datang orang. Kata orang tersebut, bi'ni sayyaratak, jual mobilmu untuk saya. Terus kata dia, sayyarati la abi'uha, saya tidak akan jual mobilku. Terus bi'ni, juallah padaku, jual saja. Dia bilang, berapapun Anda akan berikan harganya padaku, Anda enggak akan jual mobil yang saya miliki ini. Terus kata dia, baiklah kalau gitu. Orang ini pulang ke rumahnya, kemudian bawa pistol, tempel di kepalanya, jual buat saya.
ya. Kemudian terpaksa dia jual. Sah tidak jual belinya? Tidak sah. Karena ada unsur paksaan. Ya. Jadi harus ikhtiar. Tidak ada unsur paksaan. Mereka ulama bilang al-ikrahu yuskitur ridha. Yang memaksa itu menghilangkan keridhaan. Nah, kecuali tadi kalau ada paksaan yang benar, ya, memaksa dengan hak kata ulama, ya, al-ikrah bihaq, paksa dengan hak itu tadi. Ada kasus-kasus tertentu, misalkan ada pedagang curang, dia melakukan ihtikar, menimbun barang sampai barangnya mahal, barangnya sedikit di pasaran, kemudian hakim atau pemerintah tahu ini penjual ini curang. Nah, dipaksalah untuk mengeluarkan barangnya dan menjual barangnya. Ini boleh tidak? Nah, disinilah pentingnya pemerintah masuk di sini. Ya, kalau begini boleh. Tapi kalau ada pemerintah, hakim, kata ulama, hakim zalim, hakim yang zalim memaksa orang untuk menjual barangnya, kemudian dia terpaksa menjual barangnya, sah tidak? Tidak sah. Ya. Nah, nah, termasuk masalah ini, ikhwanya Allah, ya kan? Masalah sebentar, ada masalah tersendiri. Ada penjahat, misalkan ya, penjahat datang ke salah satu dari saudara kita. Kemudian penjahat itu mengancam kepada dia, kalau tidak membayar tebusan tertentu, misalkan 200 juta, saya bunuh misalkan. Ya, semacam ada penculikan atau dianya sendiri diancam. Nah, kemudian dia terpaksa mau menjual rumahnya. Dia terpaksa mau menjual rumahnya. Ya, kasihan. Tayyib. Di sini ikhwanya Allah, ya kan, boleh tidak kita membeli rumahnya? Paham ya kasusnya ya? Kasusnya si penjahat itu tidak memaksa orang agar menjualkan rumahnya. Tetapi si penjahat itu ingin membunuh saudara kita ini. Dengan terpaksa saudara kita ini ingin menjual apa? Rumahnya. Antum yang enggak memaksa, ya suruh dia jual rumah, ya kan? Nah, orang ini datang ke antum, gimana? Dibeli atau tidak? Bismillah. Ya, ada yang mau jawab? Kalau tidak ada apanya? Kalau tidak tahu masalahnya, antum tahu masalahnya? Dikasih tahu kan? Tadi Anda ngasih tahu. Dia bilang ke antum, Pak, saya kalau tidak dapat uang 200 juta dengan cepat, saya mati. Keluarga saya mati. Ada rumah saya, Bapak tolong beli rumah saya. Gimana? Tahu kan masalahnya kan? Iya kan? Boleh. Karena diancam, boleh. Nah, tayyib. Ini muhawalah jayidah, bagus antum, Masya Allah. Boleh karena diancam. Tayyib. Ada yang lain? Boleh dibeli dengan harga yang wajar, yang normal. Oh gitu. Kalau nggak ada kerjasama gitu ya, Masya Allah. Jawabannya Masya Allah. Antum lihat ketelitian dan kecerdasan ulama ketika membahas masalah ini. Ulama ketika berbicara masalah ini dengan perinci, dengan perincian. Perincian yang pertama, jika antum tahu dan yakin ketika antum tidak beli, masalahnya beres, ya. Tapi dengan dasar yakin ya, kalau saya tidak beli juga akan beres sendiri, misalkan, ya. Entah ada yang nolong atau apa, ya kan?
beres masalahnya. Di sini antum haram membelinya. Gak boleh membeli rumahnya. Karena tanpa antum beli, masalahnya akan apa? Selesai, beres. Ya, cuma nunggu saja, nunggu saatnya. Baik. Yang kedua, kalau kondisinya kita tidak tahu apakah masalahnya beres atau tidak beres, ya, dengan kita beli atau tidak, maka di sini kalau antum beli hukumnya makruh. Tapi jual belinya sah. Ya, hukumnya apa? Makruh kata ulama, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, yukrah. Ya, dimakruhkan, tapi al-bai' yasih. Jual belinya sah. Thayyib, jual belinya sah. Naam. Kenapa makruh? Kenapa dikatakan makruh? Jual belinya sah tapi makruh. Kenapa? Karena harusnya seorang muslim membantu muslim yang lain. Ketika kita tahu saudara kita terpepet, terpaksa, kita orang muslim, dia muslim. Al-muslimu akhul muslim. Ya. Dan kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahu fi auni al-'abd madam al-'abd atau makan al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kita tolong, entah dengan ngutangin, ya sudah, ana juga sebenarnya butuh sama fulus, antum lagi terpaksa, ana utangin antum. Antum bayar kapan terserah. Ditolong dengan cara ngutangkan. Tapi kalau antum membeli pun sah tidak? Sah. Tapi apa kata ulama, jual belinya makruh. Ini perinciannya yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullahu taala. Anda contohkan dengan rumah. Taib. Terkait masalah ikhtiar, masalah ini tanpa paksaan, pilihan sendiri. Ini banyak cabang masalah, ikhwan. Ya, terkait tentang hukum jual beli dengan dasar malu atau segan. Subhanallah, di Islam itu sangat penting sekali yang masalah ini. Saking memperhatikan keridhaan, ya, saking memperhatikan masalah ini. Di luar Islam tidak dibahas masalah ini. Yang penting untung banyak, ya. Tapi di Islam kita diajarkan jual beli dan adabnya. Kan jual beli kita ingin apa? Ingin mabrur. Sebagaimana kalau antum naik haji, hajinya apa? Haji mabrur. Dalam hadis Rifa'ah bin Rafi', Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab? Kata sahabat kan, wahai Rasulullah, usaha apa yang paling thayyib, yang paling bagus? Apa kata Rasul? Amalur rajuli biyadih, amal seseorang dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Kalau haji ada haji mabrur. Antum tahu enggak kriteria haji mabrur? Ada 5 kriteria, diantaranya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, harus ikhlas, hartanya harus halal, bukan hasil korupsi haji. Ya, ada sekarang orang anak korupsi banyak lah gitu. Korupsi zaman sekarang akhi bagaikan judi. Selamat untung kata mereka, alhamdulillah. Ketahuan lagi apes kata mereka. Sekarang korupsi begitu, prinsip orang. Na'udzubillah. Ya. Jadi sebagian orang belajar pinter diangkat, anak kalau korupsi untung-untungan nih. Ya. Kalau selamat nggak masuk penjara, untung deh. Nanti gampang tinggal umroh haji. Ya. Kalau ketangkep, kata mereka apes. Makanya kalau korupsi di kita ini itu bisa senyum-senyum, akhi, ketawa-ketawa, dapat banyak. Jadi sebagian negeri dihukum mati.
Ya tidak? Nah, ikhwah yang Allah muliakan, sebagian orang mau haji mabrur dari hasil harta yang haram, diterima tidak sama Allah? Tidak diterima, dan hajinya tidak haji mabrur. Ya, mabur doang, mabur pesawat, ya, bukan mabrur. Karena innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Antum tidak bisa mengatakan ana mau bertobat gitu ya, dan tobatnya dengan haji, dengan umroh dari uang haram, balikin akhi. Ya tidak. Tobatnya kalau antum ngambil uang orang, balikin. Bukan untuk haji, bukan untuk umroh. Ya. Dan ada kriteria-kriteria haji yang mabrur. Nah, sekarang kata Rasulullah, kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Yang mabrur itu menurut ulama itu ada 3 kriteria. Jual beli mabrur ada 3 kriteria. Al-bai' al-mabrur, ya. Jual beli mabrur. Ada 3 kriteria. Yang pertama harus as-sidq, jujur. Yang kedua al-bayan, menjelaskan. Yang ketiga muwafaqatu asy-syara'. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jujur, menjelaskan, dan yang ketiga sesuai syariat. Jadi kalau jual beli kita mau jadi atyab, itu harus sesuai dengan 3 ini. Yang pertama as-sidq, jujur. Ya, yang kedua bayan, menjelaskan apa adanya. Nggak boleh kita menyembunyikan cacat. Antum punya motor mau dijual, cacat motor antum. Antum nggak jelaskan cacatnya, tapi antum jual dengan harga mahal, dipoles luarnya. Boleh tidak? Nggak boleh, nipu. Saya punya pengalaman pribadi, itu nyesek. Saya punya ayah dulu waktu masih hidup, ya. Ayah beli mobil, kemudian mobilnya bagus, ya. Lupa untuk dicek dan segala macam, ya. Dipakai baru sehari 2 hari, brek, ya. Dicek sama orang bengkel, habis dan mahal, ya. Karena saking percayaannya. Ternyata cacatnya ada. Makanya Rasul bilang apa? Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. 2 orang yang melakukan transaksi jual beli itu mendapatkan hak khiyar. Di sini khiyar majlis sebelum mereka berpisah dari majlisnya. Ya. Dan Rasul SAW berkata, orang yang melakukan transaksi jual beli, ya, diberkahi selama, kata Rasul, dia jujur, ya, shadaqa wa bayyana, ya kan, selama jujur dan menjelaskan. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas itu hadisnya, ya. Kemudian yang ketiga apa, ikhwan? Muwafaqatu asy-syara', sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Jadi sesuai dengan syariat itu diantaranya adalah harus halal, objek barangnya harus halal. Kalau jual beli apa namanya yang haram seperti jual beli alat musik, ini baik mabrur tidak? Bukan. Kalau jual beli daging babi, bukan. Ya.
Jadi harus sesuai dengan apa? Syariat. Kita balik ke sini, ikhwan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata di kitab Asy-Syarhul Mumti', Anda nukilkan di sini di jilid ke-8 halaman 108. La yasihul bai' min mukrah bila haq. Jadi jual beli itu tidak sah kalau dari orang yang mukrah. Mukrah itu orang yang apa? Dipaksa tanpa hak. Kalau dengan hak boleh. Wal mukrah wal mulja ilal bai'. Jadi artinya tadi sama. Jadi orang yang ditekan, orang yang dipaksa untuk melakukan jual beli. Fala yasihu minal mukrah illa bihaq. Tidak sah dari orang yang dipaksa kecuali dengan hak. Falau anna sultanan jairan, kalau ada penguasa yang zalim. Ini ada penguasa zalim. Mudah-mudahan Allah jadikan penguasa kita penguasa yang baik. Arghama syakhsan ala an yabi'a hadhihi sil'ah li fulan fa ba'aha fa innal bai' la yasih li annaha sadarat an ghairi taradin. Kalau ada penguasa zalim memaksa seseorang untuk menjual barangnya kepada orang lain, kemudian dia jual belinya tidak sah. Karena apa? Karena tidak ada unsur keridhaan. Ini yang bilang siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Wa mithlu dzalik, nah ini contohnya nih, ikhwan. Dan yang serupa dengan hal ini dikiaskan, dianalogikan. Malau alimta anna hadzal bai' ba'a 'alaika haya'an wa khajalan. Kalau penjual menjual barangnya kepada Anda karena didasari rasa segan dan rasa malu. Jadi jual belinya atas rasa segan dan malu, ya. Fa innahu la yajuzu laka an tashtariya minhu ma dumta ta'lamu annahu laulal haya wal khajal lam yabi alaika. Selama Anda tahu si penjual itu menjual barangnya ke Anda karena rasa tadi segan atau malu, tidak boleh bagi Anda membeli barangnya. Kalau antum tahu, oh ini malu nih, ya jangan antum, ya. Walihada qala al-ulama, dan ini termasuk dalam masalah hadiah. Sampai ke sininya Islam ini, kan perhatiannya. Dalam masalah hadiah. Qala al-ulama rahimahumullah, ulama rahimahumullah berkata, yahrumu qabulul hadiyati idza alima annahu ar-rajulu ahdaha lahu ala sabilil haya wal khajal. Tidak boleh kita menerima hadiah orang lain kalau dia memberikan hadiahnya karena dasar malu atau segan. Ya, Anda contohkan. Lianna hadza, karena orang yang ngasih hadiah ini, wa in lam yusarrih bi annahu ghairu radin, walaupun dia tidak terus terang kalau dia itu enggak ridha, lakin dalalatal hali ala annahu ghairu radin. Tetapi kondisinya ada indikasi yang menunjukkan dia tidak ridha. Secara eksplisit dia tidak terus terang kalau dia enggak ridha. Tapi antum bisa tahu dari qarinatul hal kalau dia tidak ridha. Ini enggak boleh. Ya. Lihat, Islam sampai kesininya membahas masalah harta orang, menyangkut masalah ridho dan tidak ridho. Ya. Contoh, Anda kasih contoh. 3 contoh. Ini sudah azan atau belum, akhi? Ya. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit lagi. Contoh, misalkan ustadz, ya, ustadz mampir ke rumah salah satu jamaah atau muridnya. Kemudian mampir, ustadz itu ngobrol sama jamaahnya, ngelihat ada sepeda jamaahnya. Sepedanya sayang tuh orang ini, ya kan?
Sepedanya mungkin kalau boleh mah disiram, dikembangin tiap malam. Nah, itu sepeda mungkin satu-satunya milik dia, ya. Si Ustadz ini duduk pengangguran, dia bilang, itu sepeda bagus, Masya Allah, ya. Antum berkah antum kalau dikasih buat Ustadz, ya. Berkah, Masya Allah. Berapa akhi? Ana beli ya, gitu. Padahal hatinya ketar-ketir, ya Allah Ustadz, ya Allah, ya. Kemudian dijual, itu enggak halal bagi Ustadz itu untuk beli. Karena apa? Segan, karena malu, ya, disangka pelit, dia khawatir, wah Ustadz nanti bilang ke jamaah saya pelit ini, ya. Nah itu, ini contoh, ya. Contoh yang lain, kawan, temen, ya kan? Temen datang ke tempat temennya, kemudian dia lihat ada temennya itu nyiapkan beras bagus dari kampung, ya, dari misalkan dari daerah Ciamis bawa, atau dari Kuningan dia bawa, Cianjur ya, Cianjur. Terus kawannya makan di situ, enak nih, pulen nih, kan itu. Cuma ada berapa? Ana beli ya, akhi. Enggak dijual. Ana beli. Dia dalam hatinya, ya Allah, ini buat keluarga ini. Ya, karena enggak enak, dijual. Ini enggak boleh juga. Karena segan. Ya, karena segan. Dan banyak contoh masalah ini. Lihat, ulama ketika berbicara masalah jual beli sampai segini. Inilah indahnya Islam, akhi. Ya. Islam itu indah sekali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan habis azan sebentar. Ya, azan dulu Pak ya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pekan depan ya sudah masuk bulan baru ya. Anda punya rencana 2 pekan kita bahas kitab fikih muyasar ya untuk fikih muamalat, dan 2 pekannya kita bahas Umdatul Ahkam. Begitu aja ya, supaya sempurna, fikihnya dapat, hadisnya juga dapat, karena Anda pandang penting untuk pengetahuan kita ya tentang fikih muamalat lebih sempurna lagi. Nah, kita kembali ke sini ikhwan. Jadi dengan kita mengetahui rukun keridhaan ya, rukun saling ridha dalam jual beli kita semakin sempurna ya. Jadi rukun jual beli ada berapa, rukun ridha ada berapa? 2. 1 al-ilm, jadi mengetahui. Yang kedua ikhtiar, bukan karena paksaan tapi karena pilihan ya, pilihan dia. Kalau karena paksaan nggak boleh ya. Termasuk kita bahas sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, yaitu tentang masalah jual beli karena apa tadi? Karena malu, karena segan ya. Tadi sudah kita contohkan. Kemudian juga contoh yang lain jual beli yang karena segan itu contohnya gini ya kawan. Seseorang punya kawan ya, dia desak terus, tiap ketemu dia ingin minta barangnya untuk dijual. Misalkan dia suka sama motornya itu. Saya Masya Allah senang sekali sama motor antum itu, juallah untuk saya ya. Besoknya begitu lagi ngomongnya, besoknya ketemu begitu lagi, ini ngomong. Jadi kawannya segan tidak? Segan ya. Akhirnya ya sudah dijual. Ini pun tidak boleh ya. Sah tidak jual belinya? Kalau jual belinya sah, tapi makruh, tapi nggak boleh ya. Itu jadi jual beli karena khojal, karena segan, ini juga tidak boleh. Nah, kita belajar fikih muamalat khususnya jual beli supaya dalam jual beli kita tadi mendapatkan baik yang apa? Yang mabrur ya, baik mabrur. Kita kalau haji juga ingin haji mabrur ya, dan kita ketika jual beli juga ingin supaya jual beli kita apa? Mabrur. Nah, jual beli yang mabrur itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di beberapa buku beliau, di antaranya di kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram, di hadis pertama di kitab Buyu ya, beliau mensyarah menjelaskan masalah ini ya. Beliau mengatakan jual beli yang mabrur itu harus terpenuhi 3 unsur ini, 3 kriteria ini kalau jual beli kita mau berkah, mau mabrur. Yang pertama as-sidq, jujur. Yang kedua bayan, dan itu ada di hadis yang tadi Anda sebutkan, hadis Hakim bin Hizam, di mana Rasul kita SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa.
Dua orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak khiyar selama belum berpisah dari majelis. Ini ada nanti kita belajar khiyar majelis. Kemudian kata Rasul, fa in saddaqa wa bayyana, lihat hadisnya kan? Kalau jujur itu dia jujur, ya, tidak ada kedustaan di jual belinya, ya. Dia bilang ini bagus padahal jelek, ya, enggak jujur, ya. Wa bayyana, dan menjelaskan apa adanya. Kalau ada aib, ini ada aib. Kalau harganya sekian, mungkin karena ada aib dikurangi berapa, gitu. Ya. Dia jelaskan kalau ada aib, mungkin aibnya sedikit, ya, tinggal dikurangi harganya. Misalkan pembelinya, enggak lah, enggak apa-apa, ana bayar sempurna saja. Itu lebih bagus kalau begitu, ya. Karena jujurnya antum. Ana lihat antum jujur, ya udah, enggak apa-apa misalnya gitu, ya. Tapi kalau dikurangi harganya karena antum bilang enggak apa-apa, enggak masalah. Karena apa? Akan diberkahi kata Rasulullah SAW. Ya. Apabila jujur dan menjelaskan aib apa adanya, burika fi bai'ihima, diberkahi jual belinya. Ya, kita ingin dapat berkah tidak? Dapat berkah. Mungkin keuntungan sedikit, tapi berkah. Ini yang diinginkan, dan berkah itu, masya Allah, akhi. Berkah itu luar biasa. Daripada sebagian orang dapat untung banyak, tapi hilang berkahnya. Kata Rasul, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau bohong dan menyembunyikan aib, dihapus keberkahan jual belinya. Makanya jangan aneh orang kaya tapi enggak berkah, seakan-akan hartanya panas, karena mungkin ada kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli dalam usahanya, ya. Jadi penting yang namanya berkah itu. Walaupun untungnya sedikit, dengan berkah ditambah banyak sama Allah. Keluarganya sehat-sehat, pikiran antum tenang, ya, rumah nyaman, masya Allah, ini berkah. Antum bisa ibadah, itu berkah, ya. Jadi berkah ini penting. Jadi yang dikejar berkah, ya. Kemudian yang ketiga, muwafaqatu asy-syara', harus sesuai dengan syariat. Ini namanya bai'un mabrur, jual beli yang mabrur, ya. Ini ikhwan yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Jadi pekan depan kita bahas kitab apa? Al-Fiqh Al-Muyassar. Kemudian 2 pekan berikutnya bahas Umdatul Ahkam. Anda kira cukup untuk muqaddimahnya? Sebenarnya banyak muqaddimah kalau kita mau bahas. Cuma ini muqaddimah saya rasa cukup. Nanti pas di hadis-hadis atau apa kita nanti jelaskan di sela-sela itu, insyaallah. Ya, ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.